Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita semua dapat melakukan kuliah secara daring dalam rangka mencari ilmu. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman saya akan menyampaikan beberapa dari hasil tugas kami tentang studi kasus perilaku konsumen mengenai pengolahan pisang. Kami dari kelompok 4 MN20G yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama adalah Fakira Mauludia, kedua Aliyah Hussein, ketiga Evan Agustiar, keempat Haya Samara Hanin, kelima Meike Kurniawati, keenam Nuke Betarini, ketujuh Rifansyah Aditya Saputra. Definisi pisang. Pisang merupakan salah satu buah yang kaya akan mineral, kalium, dan serat pektin. Selain itu, buah berwarna kuning ini pun adalah sumber magnesium, vitamin B6, dan vitamin C. Manfaat dan fungsi pisang. Pisang bisa dijadikan berbagai makanan. Selain itu, pisang mempunyai banyak khasiat. Yang pertama, sebagai sumber energi yang baik saat beraktivitas fisik, membantu agar otot-otot dapat bekerja atau bergerak dengan baik. Yang kedua, membantu mengatur denyut jantung, tekanan darah, dan menjaga kesehatan jantung. Yang ketiga, membantu mencegah penyakit tekanan darah tinggi dan stroke, menangkal efek kerusakan sel dan jaringan tubuh. Yang keempat, manfaat pisang yang satu ini terkait dengan kandungan antioksidan pada pisang. Yang kelima, meringankan tugas pembersihan darah oleh ginjal. Total utility dan marginal utility. Contoh yang pertama adalah dengan satu jenis barang, produk yang kami pilih adalah pisang goreng. Saat Q-nya 0 atau belum mengkonsumsi, tentu saja total utility-nya itu kosong atau nilai kepuasannya itu 0. Dan di sini ketika mengkonsumsi 1 unit pisang goreng, kita memberikan nilai kepuasannya itu sebesar 11. Selanjutnya, saat mengkonsumsi 2 unit, kita beri nilai 19. Nah, angka ini pun akan terus-menerus naik sesuai dengan unitnya. Seperti saat kita memberikan 3, kita akan memberikan nilai sebesar 25. Saat kita mengkonsumsi 4, kita akan memberikan nilai sebesar 29. Saat mengkonsumsi 5, kita akan memberikan nilai sebesar 31. Nah, ini kan pasti tidak akan terus-menerus naik, karena kita akan ada saatnya kita merasa puas. Nah, contohnya, saat kita mengkonsumsi 6, kita memberikan nilai yang sama, yaitu 31. Kenapa? Karena kita sudah mencapai batas kepuasan kita. Karena saat memakan 5 unit pisang goreng saja, kita sudah merasa puas. Apalagi jika 7. Pasti itu nilainya akan berkurang. Selanjutnya, ada marginal utility atau tambahan kepuasan. Untuk mencarinya sendiri, ada rumusnya yaitu delta TU per delta Q, atau perubahan TU dibagi perubahan Q. Di sini, total utility yang pertama itu 0 ke 11, berarti perubahannya itu 11. Dan juga, karena semua Q-nya berkelipatan 1, maka pembaginya adalah 1. Selanjutnya, tinggal lanjutkan saja perubahannya seperti 11 ke 19 itu 8, 19 ke 25 itu 6, 25 ke 29 itu 4, dan seterusnya. Di sini, dapat kita lihat bahwa konsumsi maksimal kita adalah di 5 dan 6 pisang goreng. Kenapa konsumsi maksimal kita berada di 5 dan 6? Karena saat di 5 dan 6 itu tidak adanya tambahan kepuasan atau 0.
Lalu, di samping adalah contoh kurvanya di mana garis biru menunjukkan total utility dan garis oranye menunjukkan marginal utility. Sebelumnya, kita ketahui nilai maksimalnya itu berada di 5 dan 6, di mana nilainya adalah 31. Dan di saat total utility maksimal, marginal utility-nya itu adalah 0. Kurva kepuasan sama atau indifference curve. Kurva indifferent adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara dua bundle barang di mana konsumen mendapatkan kepuasan yang sama pada tiap-tiap titik kombinasi kuantitas kedua bundle tersebut. Kurva kepuasan sama atau indifference curve. Karakteristiknya yaitu yang pertama, cumbung terhadap titik nol. Yang kedua, antara satu indifference dan satu indifference lain tidak saling berpotongan. Yang ketiga, semakin tinggi kurva kepuasan sama menjauhi titik nol, tingkat kepuasannya semakin besar. Yang keempat, bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Yang kelima, daerah yang paling relevan atau rasional untuk berkonsumsi adalah daerah yang berkecondongan negatif. Ini adalah kurva yang menunjukkan kombinasi barang X dan barang Y. Contohnya adalah barang X yaitu pisang goreng dan barang Y adalah saus. Jika kita mengkonsumsi barang X sebanyak 16 piece dan barang Y sebanyak 4 piece, maka sama puasnya dengan mengkonsumsi barang X sebanyak 12 piece dan barang Y sebanyak 6 piece. Ini adalah suatu pilihan yang memberikan kepuasan sama. Diketahui PX pisang goreng 1000, PY saus 500, dan M 10.000. Y sama dengan 10.000 dibagi 500 hasilnya 20. X sama dengan 10.000 dibagi 1000 hasilnya 10. Budget line Y sama dengan M per PY min PX per PYX. Y sama dengan 10.000 dibagi 500 hasilnya 20. Min 1000 dibagi 500x hasilnya 2. Maka persamaannya adalah Y sama dengan 20 min 2x. Selanjutnya kalau ada perubahan. Misalnya harga pisangnya turun jadi 500. Tadinya kan harga pisangnya 1000. Turun jadi 500. Maka akan berubah tidak akan 20 dengan 10 lagi. Maka X-nya akan menjadi 20. Lalu cara menghitung dengan rumusnya gimana? Y sama dengan M per PY min PX per PY X. Tinggal dimasukkan saja angkanya. 10.000 per 500 min 500 per 500 kali X. Lalu tinggal dibagi saja. 10.000 dibagi 500, 20. 500 dibagi 500 habis. Maka persamaannya yaitu Y sama dengan 20X. Selanjutnya yang terjadi adalah bergerak dari 20 ke 10. Kalau yang berubahnya harga, maka terjadi pergerakan. Kalau yang berubahnya pendapatan, maka yang terjadi adalah pergeseran. Kita lihat, jika yang bergeser dari M 10.000 ke 15.000, berarti 15.000 dibagi 1.000 dan 15.000 dibagi 500. 15.000 dibagi 1.000 sama dengan 15. 15.000 dibagi 500 sama dengan 30. Maka garisnya akan seperti ini. Maka kurvanya akan bergeser ke kanan atas. Dari yang pertama, Y sama dengan 20 min 2X ke Y sama dengan 30 min 2X. Untuk menghitung menggunakan rumus itu bagaimana? Rumusnya itu sama seperti tadi, hanya berbeda M-nya. Dari 10.000 ke 15.000. Maka 15.000 dibagi 500 sama dengan 30. 1.000 dibagi 500 sama dengan 2. Maka untuk persamaannya yaitu Y sama dengan 30 min 2 dikali X.
Sekian materi yang sudah kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.